Ketika seseorang itu mendapati masalah, maka sesungguhnya bersolatlah. Lakukanlah solat. Hamparkanlah sajadahmu, tempelkanlah keningmu, ciumlah permukaan bumi untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya apapun masalahmu selama masih ada solat, maka solat itu penolong dalam kehidupan kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dalam kesabaran dan solat. Bapak dan Ibu tahu, kenapa dalam peperangan, kenapa dalam jihad, sholat itu tetap harus dilakukan sampai adanya namanya sholat khauf. Dari namanya aja sudah membuat kita merinding. Sholat khauf itu sholat ketika dalam kondisi ketakutan, ketika menghadapi musuh yang beringas yang bisa membunuh kita dan mengalirkan darah kita. Kenapa dalam jihad itu sholat tetap dilakukan? Sampai kita mengenal syariat sholat khauf, karena jihad itu sangat tergantung kepada sholatnya kita. Karena sholat itu yang akan membedakan kita dengan orang yang tidak melaksanakan sholat ketika menyelesaikan satu masalah. Makanya kita lihat Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel, memeriksa sholat kondisi para pasukannya. Siapa yang kemudian dari awal tidak pernah meninggalkan sholat wajib, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Ditanya itu. Dan ternyata dulu pun sama. Para sahabat ketika mereka berjihad, maka selalu mereka perhatikan sholat pasukan-pasukan mereka. Karena mereka tahu kemenangan tidak akan datang bagi orang yang meninggalkan sholat mereka. Makanya sholat itu merupakan perkara yang bisa menunjukkan kebaikan pada kehidupan kita. Sholatlah. Karena di dalam sholat itu kamu akan mendekat kepada Allah. Dan di dalam sholat itu ada sujud. Dan sujud merupakan waktu yang mustajab untuk meminta sesuatu kepada Allah terhadap masalah yang kita jumpai. Makanya Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih inda sujud. Kedudukan yang paling dekat antara manusia dengan Rabbnya itu terjadi ketika sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah bagi dirimu untuk berdoa di waktu sujud. Faqaminun ayyustajaba lakum. Karena orang yang mereka itu berdoa ketika bersujud hampir-hampir tidak pernah ditolak oleh Allah. Salat, hamparkan sajadahmu untuk melaksanakan salat. Sebesar apapun masalahmu, kamu memiliki Allah yang lebih besar daripada masalah yang kamu jumpai. Makanya Bapak dan Ibu tahu, Syekh Shaleh Al-Munajjid berkata, kenapa kita kalau salat Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar itu bukan hanya Rasulullah mencontohkan, tapi harus kita fahami kenapa Rasulullah itu mengucapkan Allahu Akbar dalam setiap gerakan sholat, supaya menanamkan kepada kita apapun yang terjadi dalam dirimu, setiap kamu mengucapkan Allahu Akbar, pindah dari satu gerakan kepada gerakan yang lainnya, ingin mengajarkan kepada hati kita dan jiwa kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan masalah yang kita miliki dengan kebesaran Allah ketika kita telah bersandar kepadanya. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, masalah kamu digibahin kecil, masalah kemudian kehidupan bisnismu lagi down, kecil. Masalah ketika kamu diganggu, kecil. Ketika kamu lagi bermasalah dengan anakmu, kecil. Masalah kamu ketika ada konflik dengan suamimu, kecil. Kalau kita sudah betul-betul mengimani apa yang kita ucapkan, hadirkan pada hati kita dan jiwa kita ketika kita takbir. Allahu Akbar. Masalah rugi kecil, masalah COVID kecil, semuanya menjadi kecil. Setelah kemudian seseorang betul-betul sholat. Makanya jihad tidak akan pernah dimenangkan oleh Allah kepada kaum yang tidak pernah menegakkan sholat. Kenapa para sahabat mereka kemudian dimenangkan oleh Allah? Karena mereka kaum yang menegakkan sholat. Makanya Rasulullah SAW sampai kemudian berkata, arihna bis sholat ya Bilal. Maka Rasulullah Masya Allah ya, kalau letih itu justru beliau sholat. Sholatnya sholat apa Ustaz? Sholat macam-macam, kan banyak sholat yang Allah syariatkan dalam kehidupan sunnahnya Rasulullah. Bisa jadi kita sholat akibal wudhu 2 rakaat, kita qobliyah, kita ba'diyah, atau sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang kita lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, selama tidak dilakukan pada 3 waktu yang terlarang. Kapan itu? 1, ketika matahari baru terbit. 2, ketika matahari tepat di atas kepala kita. Yang ketiga, ketika matahari sedang tenggelam. Selain dari 3 waktu itu, silakan sholat. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu termasuk perkara yang bisa memberikan keberkahan pada masalah yang kita jumpai. Perjumpaan manusia dengan Rabb-nya itu terjadi pada sholat.
Dan pada sholat itu ada 2 waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Yang satu ketika sujud. Berarti kalau sholat sunnah 2 rakaat berarti sujudnya 4 kali. Kita berdoa. Belum lagi ketika tahiyat akhir. Sebelum kita salam kita membaca innaka hamidum majid. Berdoa, jangan buru-buru salam. Meminta kepada Allah ketika saat itu hubungan kita sedang kuat dengan Allah pada waktu sholat. Makanya salah satu terapi orang yang beriman ketika merubah setiap masalah menjadi anugerah, memperhatikan sholatnya. Makanya ada sebuah perkataan dari Umar bin Khattab, idza duyi'atis sholatu fakanat lima siwaha adya. Kalau ada orang yang kemudian ketika dia sholat itu sudah meremehkan, maka pada urusan yang lain pun dia akan jauh lebih meremehkan. Keberkahan seseorang terletak pada urusan sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya maaf ya, kalau orang sudah meremehkan sholat, pasti mengikuti syahwat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahwat. Kalau orang sudah meremehkan sholat, pasti ngikutin syahwat. Dan mengikuti syahwat itu merupakan akar dari banyak masalah pada kehidupan kita. Kapan seseorang tidak mampu menahan nafsunya dalam kehidupan ini? Ketika mereka sudah meremehkan